Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila Safa, NPM 20003020048, jurusan Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Manajemen adalah proses mengupayakan agar segala sesuatu diselesaikan melalui kerjasama orang-orang dalam kelompok yang terorganisasi yang terdiri dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pergerakan, actuating, dan pengendalian controlling. Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Dari sudut pandang tradisional, ada banyak konsep sistem informasi manajemen dalam literatur. Namun demikian, konsep sistem informasi manajemen yang berbasis syariah yaitu pengertian sistem informasi manajemen yang berbasis pada Al-Quran dan hadis yang mengolah data menjadi informasi yang benar dan jujur untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen berdasarkan hukum Islam berbeda dengan sistem informasi manajemen tradisional. Perbedaan ini terutama terletak pada referensi dan dasar untuk menemukan sumber informasi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sistem informasi manajemen tradisional mencari rekomendasi kepada para ahli di bidangnya beserta ide-ide mereka. Selanjutnya yaitu tujuan tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama konsep dasar pengembangan sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem informasi manajemen atau yang dikenal dengan sistem development life cycle merupakan suatu aplikasi dari pendekatan sistem untuk pengembangan suatu informasi manajemen. Menurut Edi Sutanta, pengembangan sistem informasi manajemen adalah proses atau prosedur untuk memperbaiki sistem yang lama menjadi sistem yang baru secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pendekatan pengembangan sistem. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 3 pendekatan pengembangan sistem, yaitu pendekatan pengembangan klasik, pendekatan pengembangan terstruktur, dan prototyping. Pendekatan pengembangan klasik pendekatan pengembangan sistem yang pertama itu pendekatan pengembangan klasik, classical approach. Pendekatan classical approach yang disebut juga pendekatan tradisional adalah sistem tanpa dibekali alat dan teknik secara memadai diuraikan terlebih dahulu dengan beberapa pertimbangan, yaitu dengan memberikan pemahaman yang jelas
tentang apa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem, serta pendekatan tradisional ini merupakan alternatif pilihan bagi strategi sistem yang lebih luas. Pendekatan bawah naik bottom up merupakan ciri-ciri pendekatan klasik di mana pengembangan sistem informasi menekankan pada kebutuhan pengolahan data transaksi pada level terbawah. Kemudian semakin naik untuk memberikan informasi yang disusun berdasarkan data transaksi yang ada. Pendekatan ini menekankan pada data bukan pada informasi. Yang kedua yaitu pendekatan terstruktur. Struktur approach. Pendekatan struktur approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memecah suatu masalah yang besar dan rumit menjadi masalah yang lebih kecil sehingga menjadi cukup mudah untuk ditangani. Pendekatan atas turun top down merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur yang lebih menekankan pada informasi yang diperlukan untuk pembuatan keputusan manajemen bagi kepentingan manajerial. Yang ketiga yaitu pendekatan alternatif prototyping. Pendekatan alternatif atau yang disebut dengan prototyping merupakan sistem berskala kecil yang diciptakannya tidak butuh identifikasi jelas dan rinci serta dibuat tergesa-gesa sehingga memiliki mutu kurang baik. Prototyping sering digunakan untuk membantu dalam membangun sistem informasi yang bersifat umum mengenai sistem yang akan dibangun sesuai kebutuhannya sehingga prototyping sangat diperlukan. Selanjutnya tentang peranan sistem informasi dalam keuangan dan perbankan. Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota besar saja. Sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh infrastruktur saat ini. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama lembaga keuangan. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi. Bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka. Selanjutnya yaitu tentang sistem informasi dalam perbankan syariah. Pada saat
Sistem Informasi Perbankan Syariah sedang menjalankan aktivitasnya. Bank Syariah bekerja sama dengan Departemen Teknologi Informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses transaksi bank syariah. Salah satunya adalah proses jual beli. Dapat dikatakan bahwa salah satu aplikasi teknologi perbankan syariah lebih baik dari aplikasi lainnya. Namun, seorang ahli teknologi informasi Eropa menjelaskan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yang penting dan saling terkait, yaitu yang pertama, karakteristik operasional aplikasi. Produk operation. Untuk memeriksa sistem operasional aplikasi, konten yang diukur terkait dengan desain aplikasi dan analisis teknis arsitektur, seorang ahli Inggris bernama McCall merumuskan hal-hal berikut tentang kualitas operasi produk. Yang pertama, kebenaran, yaitu sejauh mana aplikasi memenuhi spesifikasi dan tujuan pengguna. Dalam hal ini, yang harus kita pertimbangkan adalah sejauh mana pengembang internal dan eksternal pemasok dapat menemukan kebutuhan bisnis. Dalam hal ini, mereka harus memahami bahwa terdapat perbedaan besar antara struktur perbankan tradisional dan struktur perbankan syariah Islam. Yang kedua, reliabilitas adalah kemampuan aplikasi untuk menjalankan fungsi sesuai dengan fungsi dan akurasinya. Yang ketiga yaitu efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul terkait untuk memudahkan pengguna membuat produk turunan, antar muka, antar modul, dan antar muka dengan aplikasi lain yang dapat dihubungkan untuk mendukung transaksi. Yang keempat yaitu integritas, yaitu sejauh mana pihak yang tidak berwenang dapat mengontrol akses ke aplikasi dan data, serta seberapa akurat dan amannya. Yang kelima yaitu usability. Faktor ini menentukan seberapa mudah bagi pengguna dalam mempelajari, menggunakan, dan memahami output yang dihasilkan. Yang keenam yaitu kemampuan aplikasi saat ini melakukan perubahan, revisi produk. Dalam proses bisnis selalu ada perubahan kebijakan dan perubahan karena regulasi. Oleh karena itu, faktor utama berikut harus diperhatikan: maintainability, yaitu upaya mencari perbaikan dari kesalahan, error, dan upaya melakukan perubahan; fleksibilitas, yaitu pekerjaan yang diperlukan untuk modifikasi, khususnya modifikasi aplikasi yang berkaitan dengan urusan operasional. Selanjutnya yaitu testability, yaitu pekerjaan yang diperlukan untuk menguji atau memastikan bahwa aplikasi memenuhi persyaratan bisnis dan memenuhi peraturan yang ada. Yang kedua yaitu adaptasi perangkat lunak ke lingkungan baru. Transaksi produk TI dipercepat lebih cepat sejak
versi baru dari sistem operasi dirilis hampir setiap tahun. Perubahan telah terjadi. Perangkat lunak, saluran pengiriman, dan perangkat keras yang mendukung, terus-menerus pengembangan aplikasi didukung. Beradaptasi dengan lingkungan baru, mempertimbangkan arah perkembangan bank dunia dan sistem internet banking, bank virtual, delivery channel menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perkembangan bisnis ke depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian pada aplikasi. Apakah aplikasi tersebut dapat terhubung dengan aplikasi lain pada platform yang berbeda? Interoperabilitas. Gunakan secara langsung dan dengan peralatan perantara lainnya, middleware. Biasanya aplikasi perbankan dalam banking digunakan untuk mencatat transaksi atau produk dalam itu sendiri dan mengolah data yang dibutuhkan untuk pembiayaan syariah agar lebih terkomputerisasi dan lebih akurat. Dengan cara ini tidak akan ada kesalahan manusia atau redundasi data. Teknologi internet juga mendukung aplikasi ini sehingga personal dari departemen terkait dapat mengaksesnya secara online. Baiklah, penjelasan dari sistem informasi manajemen perbankan syariah. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bank syariah itu sangat penting bagi kehidupan yang teknologinya sudah sangat maju seperti sekarang ini, di mana sistem informasi sangat berguna dan bermanfaat sekali di bidang perbankan dan perbankan syariah. Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Sistem informasi manajemen berdasarkan hukum Islam berbeda dengan sistem informasi manajemen tradisional. Perbedaan ini terutama terletak pada referensi dan dasar untuk menemukan sumber informasi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sistem informasi manajemen tradisional mencari rekomendasi kepada para ahli di bidangnya berdasarkan ide-ide mereka. Konsep dasar pengembangan sistem informasi manajemen, pengembangan sistem informasi manajemen atau yang dikenal dengan sistem development life cycle merupakan suatu aplikasi dari pendekatan sistem untuk pengembangan suatu informasi manajemen. Pada sistem informasi perbankan syariah sedang menjalankan aktivitasnya. Bank syariah bekerja sama dengan Departemen Teknologi Informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses transaksi bank syariah. Salah satunya adalah proses jual beli.
Baiklah, itu saja penjelasan kajian tentang sistem informasi manajemen bank syariah. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.